Bupatine mlayu. Bupatine rawani ndek-ndek. Ya Allah. Mesti nek saling jok dene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kirap kebesaran raja dari seorang bupati malah ketakutan, dan bupatinya itu melayu kabur takut warga. Ini tampaknya pemirsa, hari-hari yang akan datang akan ada gejolak besar yang terjadi di Pati. Ya, rakyat Pati kayaknya mau balelo ya dari terhadap arogansi atau tantangan yang dibuat oleh bupatinya sendiri, Sudewo apa siapa namanya itu. Dan kenapa Sudewo ini nantang-nantang kepada rakyatnya? Silahkan demo, jangan hanya 5.000, 50.000 pun saya tidak takut dan tidak akan mengubah keputusan itu. Oh, rupanya dia mengandalkan Jokowi. Di belakangnya itu ada orang besar, walaupun krempeng, ya kan? Ya, ada Jokowi. Di belakangnya lagi ada Prabowo. Ya, oke gas lah gitu kan? Nah, mungkin dengan harapan dapat dukungan dari dua orang inilah, kemudian seenaknya Bupati Sudewo ini kemudian menaikkan pajak. Rakyat ditantang, ya, diperintah untuk membayar pajak semahal itu 250%, dan akhirnya balelo, ya kan? Tinggal menghitung hari, itu kata-kata yang dikemukakan oleh rakyat Pati. Awalnya memang rakyat Pati itu menolak untuk 250%, tapi akhirnya tuntutannya meningkat. Ya, bukan pajaknya yang turun, bupatinya yang turun, ya. Jadi kalau ini akhirnya menjadi model, ya, bagi pemerintah yang ugal-ugalan dalam mengenakan pajak kepada rakyatnya, maka ini pelajaran yang harus hati-hati nih Prabowo. Semua dipajakin, nganggur sedikit mau diambil oleh negara, tabungan sedikit yang ada di bank ditahan oleh PPATK, diblokir sementara, nggak bisa diambil. Karena mungkin bisa jadi bank-bank sekarang ini brangasnya kering diambil oleh Ganantara. Karena kredit-kredit perumahan, wow, macet semua. Nggak tahu kalau yang tingkat subsidi ya. Tapi kalau yang kelas-kelas harga 400, 600, sekarang susahnya bukan main. Dan pihak perbankan dengan mudah untuk memblokir permintaan itu, ya. Bahkan ini menjadi ancaman serius. Sementara memang negara ini dihadapkan kewajiban bayar hutang 800 triliun apa berapa, gitu kan? Kalau gagal bayar utang ini, maka bisa kolap negara ini. Nah, kalau diawali dengan apa yang terjadi di Pati, ini ngeri banget. Bayangkan pemirsa, satu kirap dari bupatinya yang sudah didesain, diberi anggaran dan lain sebagainya, ternyata malah kabur, ketakutan kepada rakyatnya, disorakin, ya kan? Terus apa maknanya kirap itu kalau kenceng begitu kan? Susah jadinya. Dan inilah yang kemudian terjadi ketika bupatinya itu sementara menekan rakyat yang cukup serius, tetapi pada kenyataannya bupati ini ugal-ugalan dan menggunakan dananya. Coba bayangkan di pendopo Kabupaten Pati, ya, itu menyewa trio macan apa-apa itu. Kemudian megal-megol di sana, ditonton. Duit nggak punya, karena katanya PAD-nya Pati itu hanya 25 miliar. Kemudian bupatinya nyawer untuk mereka itu semua. Terus anggaran itu, menurut penilaian rakyat Pati, sebuah jalan yang sangat sederhana, harganya 45 miliar. Artinya sebuah jalan
kira-kira panjangnya hanya sekitar 5 kilo, itu sudah lebih banyak daripada PAD seluruh rakyat Pati yang jumlahnya itu 1.300.000-an. Sudah barang tentu ini satu anomali, bagaimana bisa gitu. Dan Bupati ini pernah dalam satu kejadian tertentu waktu menjadi anggota DPR, ya, itu KPK mengambil duit di rumahnya sebanyak 3 miliar apa berapa. Itu ada berita-beritanya seperti itu, pemirsa. Nah, sekarang ini ya kayaknya terancam, bukan hanya pajaknya itu yang akhirnya ditolak warga, dan kabarnya memang sudah dibatalkan itu, pemirsa. Pajak itu sudah dibatalkan melihat reaksi dari publik. Tetapi tuntutan rakyat itu naik, ya, mau menjadikan bupati itu sebagai targetnya, ya, untuk dijadikan harus turun gitu, karena memang nggak ada gunanya punya bupati beginian, karyanya nggak ada, nantang-nantang rakyat, ya, PAD yang tidak banyak dipakai untuk neko-neko, sementara rekam jejaknya nggak bersih juga gitu loh, dan penggunaan anggaran boros banget, ya, tidak sesuai lah kayaknya itu, ya. Kalau didalami ya biasanya mungkin akan terjadi sesuatu seperti itu. Ini satu situasi yang sangat mengerikan dan hanya menghitung hari, karena kabarnya itu demo besar-besaran itu akan terjadi pada 13 Agustus, beberapa hari yang mendatang. Tetapi sekarang pun tampaknya bupatinya itu sudah ketakutan. Apakah bupati ini kemudian telepon-telepon sama Pak Jokowi, Pak Jokowi selamatkan saya misalnya, atau kepada Prabowo, atau mau mengerakkan Jokowi sama Prabowo sekaligus. Tapi kelihatannya nggak mungkin lah. Ya, dalam situasi seperti ini ya Jokowi menghadapi situasinya sendiri aja ketakutan, apalagi harus turun untuk membela Sudewo ini. Ya, ini rakyat Pati tampaknya memang nyanyinya kuat banget, Mbah Lelo, dan bahkan melakukan perlawanan untuk menurunkan bupatinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.